Islam ini ada. Jadi bahasa klinik itu karena kita hanya ingin punya Tuhan yang satu, hanya menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan saya hadir untuk benda-benda pusaka, karena banyak dari oknum-oknum manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menyelewengkan akidah manusia saudaranya untuk menyelingkuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui benda-benda pusaka, sehingga benda-benda pusaka ini nanti harus dipercayai bisa untuk dagang, harus dipercayai untuk bisa membuat kebal, harus dipercayai untuk bisa membuat pengasihan, lawan jenis tertarik, usaha laris dan sebagainya. Nah, di sini kita ada bahwasanya jika kamu ingin laris dagang, memintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lelah-lelah untuk berdoa, karena Allah sudah berjanji, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan itu Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa berbohong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia sebagus-bagusnya manusia, sekecil-kecilnya pasti ada rasa bohong, sekecil-kecilnya pasti ada rasa mengingkari janji, apapun dia, siapapun dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut maha dari segala maha. Di situ keindahannya, bahwa dia tidak berbohong, dia tidak tidur, dia tidak ngantuk, dia tidak lapar, dia tidak pernah mengingkari janji apa yang sudah dia ucapkan. Salah satu contoh begini, jika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil saja, kita dari bayi lahir sampai sekarang di usia saya 53 seperti ini, ketika kita tidak mensyukuri nikmat akan udara, hembusan oksigen yang kita kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa jika ditagihkan bil tagihan kita untuk pajak apa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oksigen untuk bernapas kita. Coba sekali saja diuji Anda sakit sesak nafas, di sana Anda disambung oleh oksigen. Sekali sambungan oksigen itu dalam hitungan 1 kali 24 jam sudah berapa juta? Itu 1 kali 24 jam. Jika 53 tahun Anda dikenai pajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oksigennya, hartamu tidak akan cukup untuk membayar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lalu yang kedua, banyaknya orang yang sudah diselingkuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang susah ditambah susah dengan ditipu oleh benda-benda yang palsu-palsu tadi. Meskipun seandainya pun itu asli, tidak wajib untuk dijadikan sesembahan, tidak layak dia dijadikan tempat untuk bersandar, tidak layak dia dijadikan tempat yang paling tinggi derajatnya, karena itu hanya benda kecil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keindahan-keindahan dan mukjizat-mukjizat lain sebelum kita ada di zamannya Nabi dan Rasul. Maka wajib bagi kita segala sesuatu tidak ada tergantung kepada yang lain, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita untuk wajib menyembah kepada Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi edukasi kita, pengetahuan kita, pertama, jangan kita ditipu oleh oknum-oknum dukun-dukun palsu yang dimana di sana disusupi oleh wakil-wakil setan untuk menggoda manusia. Pertama, jika dia sudah pernah ketipu, pernah rugi, pernah ibaratnya tersesat, apabila dia tidak segera bertobat, maka dia akan membuat rotasi pemutaran kembali. Dia akan menipu orang dengan ilmu yang telah dia ditipu. Dia akan kembali menggandeng orang lain untuk tertipu dan dijerumuskan kepada akidahnya untuk tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak di masyarakat Indonesia ini yang orang susah ditawarkan kalau punya anak yang mengandung, yang tidak bisa merawat anaknya, nanti susah ketika usianya kurang dari 3 bulan, nanti bisa ditukar oleh bangsa jin.
nanti ketika bayinya hilang turun duit. Itu hal-hal yang menyesatkan, yang juga nanti akan merugikan. Ada sebagian dukun yang mengiming-imingkan namanya jual musuh. Ketika saya punya musuh, saya ke dukun, musuhnya bisa saya jual, setelah musuhnya mati nanti akan turun duit. Hal-hal seperti ini yang saya akan basmi, hal-hal seperti ini yang akan saya berantas. Perkara ada yang mendukung saya, ada yang membantu saya berterima kasih. Perkara tidak ada yang mendukung, saya akan tetap maju, karena yang mendukung saya, yang melindungi saya, Gusti Allah saya, Tuhan saya, Allah saya. Amin, amin. Allah. Makanya saudara-saudara semua, semoga penonton Radit juga nanti membantu Bang Radit untuk syiar-syiar membacakan sholawat, karena kalau kita semakin cinta sholawat, kita semakin mencintai Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai Rasulullah berarti kita akan lebih cinta dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan sayang kepada sesama, sayang kepada makhluk-makhluk Allah, baik dia manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Tarik kan batu, berarti memang tariknya orang dari kamera itu nggak kelihatan kayak ini. Kalau siapa yang punya kuat-kuatan yuk kuat di sana, masukkan di sana. Bahwasanya, nah nanti ini bahwasanya Allah itu memang ada. Allah memberi apa yang kita mintakan itu. Cuman Allah juga wajib berhak memberi apa yang kita tidak memberi apa yang kita minta. Jadi ada yang kita minta dikasih dulu, dikasih kayak gitu. Yang gede babu nanti misalnya gitu. Edukasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam luar biasa. Tetap bersama di Cakra Soma tentunya. Dan pada hari ini, hari yang sangat luar biasa, selain Sayyidul Ayam, hari Jumat yang berkah, saya berkumpul dengan guru-guru spiritual Indonesia yang sangat luar biasa. Beliau perkenalkan. Saya Raden Sawal. Raden Sawal dari Sendang Sejagat, dan beliau adalah Master Bambu Petuk, Bang Paul Hendrawan. Beliau Gus Idris. Tentu saja kita semuanya sudah mengenal ya teman-teman ya. Jangan lupa pantengin terus channel-channel beliau. Ini bukan iklan sih. Tapi Jangan lupa terus bantu subrek-subreknya di Cakra Soma, besarkan agar kita Cakra Soma semangat dalam menjalankan syiar-syiar agama, ingin mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang dikaryakan oleh Cakra Soma. Juga nanti dibantu kawan-kawan yang lain baik dari subscriber saya untuk melihat membesarkan di Cakra Soma, karena Cakra Soma juga saudara kita, bagian dari diri kita. Apa nih, ada sedikit sambutan untuk channelnya Cakra Soma. Indahnya persatuan para guru-guru spiritual, insya Allah membawa berkah dampak yang positif. Khususnya untuk bangsa kita yang dilanda bencana, mudah-mudahan barokahnya para guru spiritual dijauhkan dari musibah malapetaka, khususnya wabah penyakit corona. Terima kasih teman-teman. Tentu saja subscribe-nya ke Cakra Soma, jangan lupa pantengin terus, tonton terus channelnya, jangan bosan-bosan. Subscribe, ojok lalen. Kemutan baik Pemalang tempatnya ya. Walaupun sekarang berada di Malang, Pemalang tempatnya bahasanya ngapak tur kepenak. Nek orang ngapak, ora kepenak. Betul. Tetap pantengin terus bersama kita Cakra Soma. 4G, mau pesan 4G, Gio G1O Pemalang.